Puji Tuhan, pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur pagi hari ini dan kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang Engkau berikan dalam hidup kami. Pagi hari yang indah, tubuh yang sehat, semua diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Biarlah pagi hari ini kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami masuk lebih dalam lagi mengenal pribadi-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami dari awal sampai akhirnya Engkau yang memimpin. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, Engkau Allah yang baik.
Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri.
pagi hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari Tuhan selidiki kami. Oh Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Dia yang layak. Oh Yesus kami cinta. Ujilah aku
hidup kami, ini hati kami bawa ke hadirat-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu membentuk kami untuk selalu memperkenan hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Roh Allah bekerja, tidak ada yang terluput di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, Dia Kepala Gereja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, dan semua orang yang menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Minggu 22 November 2020, peta umpet rohani. Peta umpet rohani. Apa itu peta umpet rohani? Lalu siapa yang bermain peta umpet rohani? Apa faedahnya kalau orang bermain peta umpet rohani? Mari kita lihat lebih dulu apa itu peta umpet jasmani. Nah, peta umpet ini adalah sebuah permainan anak-anak tempo dulu. Dan semua pasti tahu, karena sampai hari ini tetap eksis. Masih eksis sampai sekarang. Nah, dalam permainan tersebut, semua pemain harus bersembunyi, kecuali satu orang sebagai pencari. Satu orang sebagai pencari. Jadi semua harus bersembunyi, dan satu orang yang mencari, yang bersembunyi. Nah, semakin pintar seseorang bersembunyi, maka semakin hebatlah pemain tersebut. Dan semakin sulit ia ditemukan si pencari. Jadi kita lihat, sembunyi, ngumpet, tapi suruh orang mencari. Aneh? Tidak. Karena itu adalah permainan anak-anak. Menyenangkan memang, menyegarkan tubuh, dan terjadilah keakraban. Tapi itu adalah peta umpet, dan itu permainan jasmani. Mari kita lihat ayat pokok kita terambil dalam Injil Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan mau saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan itu bercahaya. Terang kita bercahaya di depan banyak orang. Agar apa? Agar orang melihat perbuatan kita yang baik, kata firman Tuhan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik di sini yang dimaksudkan adalah cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik. Sebab itu Tuhan tidak mau peta umpet rohani. Maksudnya Tuhan tidak suka orang Kristen peta umpet. Karena peta umpet ini caranya memang sama dengan permainan peta umpet jasmani. Sama-sama ngumpet, sama-sama sembunyi, tapi maknanya beda. Maknanya beda. Sama-sama sembunyi, sama-sama suruh orang mencari. Bedanya, kalau permainan peta umpet itu permainan jasmani, sedangkan Kristen peta umpet itu adalah permainan rohani. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Yang pertama, tidak ada faedah rohaninya. Tidak ada faedah rohaninya, bahkan menurunkan kadar rohani.
Nah, bagaimana seseorang bisa mempertahankan kadar rohaninya kalau senangnya ngumpet? Kalau senangnya sembunyi, sedikit-sedikit ngumpet, sedikit-sedikit sembunyi, ada persoalan ngumpet. Tersinggung sedikit ngumpet. Merasa kurang diperhatikan ngumpet. Ngumpet itu artinya sengaja sembunyi. Bahasa Jawanya ndelik. Sembunyi tapi orang suruh cari. Aneh kan? Ngumpet maunya sendiri, tapi suruh orang mencarinya. Nah, kalau permainan jasmani sekali lagi, permainan petak umpet anak-anak, ya wajar. Memang permainannya begitu. Tapi kalau permainan petak umpet rohani, itu yang tidak wajar. Sebab kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kita harus menampilkan terang kita. Jadi peta umpet rohani itu tidak wajar. Sengaja sembunyi, orang suruh cari. Ini yang aneh. Ini yang Tuhan tidak mau. Ini berbahaya. Kenapa bahaya? Yang kedua, bisa keterusan ngumpet. Bisa keterusan ngumpet dan tidak merasa bersalah. Kita bisa melihat misalnya saja. Soal ibadah. Pertama kali orang bolos ibadah pasti ada perasaan tidak enak di hati. Ada sesuatu yang kurang, ada perasaan bersalah. Awalnya pertama kali dia bolos ibadah, ada perasaan tidak enak di hati, perasaan bersalah. Tapi kalau terus dibiarkan, berlanjut 2 kali, 3 kali, dan seterusnya bahkan berkali-kali, maka perasaan tertuduh itu sudah tidak ada lagi. Bahkan sudah menjadi sebuah kenikmatan. Merasa bisa gunakan waktu untuk yang lain. Nah, begitu pula misalnya dengan orang berdoa atau orang baca Alkitab. Di awal tidak melakukan, ada perasaan tertuduh. Tapi setelah berkali-kali, dia rasa tidak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Dia akhirnya tidak merasa tertuduh kalau dia tidak berdoa atau dia tidak baca Alkitab. Ada teman hamba Tuhan yang berkata begini, kalau saya sibuk dan saya malas, lalu tidak berdoa sehari saja, perasaan saya gundah, perasaan saya gelisah, saya merasa bersalah sama Tuhan. Betul itu. Tuhan itu maha tahu. Tuhan pasti tahu kemanapun seseorang sembunyi atau ngumpet, dan apa yang dia sedang sembunyikan. Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Harus beri pertanggungan jawab dengan apa yang dilakukan. Orang Kristen mau katakan sembunyi di balik kemalasan, Tuhan tahu. Mau sembunyi di balik kecewa, sakit hati, akar pahit, tidak bisa mengampuni, Tuhan juga tahu. Coba sembunyi di balik kesombongan, merasa diri benar, merasa diri kuat, merasa diri hebat, Tuhan juga tahu. Atau orang mau sembunyikan dosa-dosa yang lain, misalnya perzinaan, percabulan, Tuhan juga tahu. Orang yang baru pertama kali melakukan kesalahan pasti ada perasaan tertuduh. Kalau dia anak Tuhan, orang Kristen, mengerti, sudah diselamatkan. Kalau dia lakukan sesuatu kesalahan, ada perasaan. Pertama kali dia lakukan kesalahan, pasti ada perasaan tertuduh, berdebar-debar, takut Tuhan, takut orang tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau sudah dilakukan berkali-kali, setelah melakukan berkali-kali dosa, maka jadilah dia orang yang tebal terhadap dosa, bukan kebal. Tebal. Yang ketiga, kenapa permainan peta umpet itu berbahaya? Orang itu harus mempertanggungjawabkan dengan apa yang dia lakukan. Dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi Tuhan tahu apa yang dilakukan seseorang, apa yang dipikirkan seseorang, apa yang diucapkan seseorang.
Karena itu Tuhan tidak senang Kristen petak umpet. Karena tidak ada nilai rohaninya, tidak ada bobot rohaninya. Buang-buang waktu. Waktu tidak akan bisa kembali lagi. Tahun 2019 tidak akan terulang kembali. Hari Minggu bisa terulang, tapi hari Minggu tahun 2019, katakan sekarang tanggal 22. Kemudian kita lihat seminggu yang lalu, tanggal 15. 15 November 2020 tidak bisa terulang. Hari Minggunya bisa. Jadi sudah kalau orang main peta umpet secara rohani itu buang-buang waktu, buang tenaga, dan pasti rohaninya turun. Jadi peta umpet rohani ini benar-benar berbahaya. Berbahaya bagi kerohanian seseorang, tidak ada keuntungannya. Dia sadar kok, dia sembunyi, dia ngumpet tapi orang lain suruh cari. Dan sebelum ditemukan, dia tetap sembunyi. Semakin lama dan semakin sulit orang menemukan persembunyiannya, semakin orang katakan sulit orang menemukan persembunyiannya, dia semakin sukacita. Dia merasa gak bisa ya nemukan aku, kan gak bisa nemukan aku. Dia sendiri tahu di mana ngumpetnya, tapi orang lain suruh tahu. Seharusnya dia cepat keluar dari persembunyiannya. Kenapa? Bahaya. Kalau keterusan sembunyi atau ngumpet dan tidak mampu keluar dari persembunyiannya, maka habislah rohaninya. Maka kalau tidak terima kemurahan Tuhan, habislah dia. Jadi persoalan bisa membuat orang ngumpet. Persoalan bisa membuat orang ngumpet. Kita lihat anak bungsu sengaja ngumpet. Yang pertama kita lihat. Mengapa dia sengaja ngumpet? Dia sendiri datang sama bapaknya. Dia sendiri datang kepada ayahnya dan dia minta warisan. Lalu pergi tanpa kasih tahu kemana dia pergi. Bukankah ini sama dengan sengaja sembunyi dari bapaknya? Bukankah ini sama dengan ngumpet? Lukas 15 ayat 12-13 berkata begini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dalam kisah ini, Bapa itu bicara Allah Bapa. Si bungsu dan si sulung bicara tipe orang Kristen. Sampai hari ini. Si bungsu pergi dari rumah bapaknya. Alkitab mengatakan karena dia minta bagiannya, dia minta warisan. Tidak disebut apakah dia malas, tidak disebutkan. Tapi kita bisa melihat waktu dia balik ke rumah ayahnya, si sulung sedang ada di ladang, sedang bekerja. Di situ kita bisa melihat, Alkitab tidak sebut dia malas. Tapi dengan kita membaca waktu dia balik, kakaknya ada di ladang. Itu bicara kakaknya rajin, adiknya tidak. Jadi tidak disebut apakah dia malas atau tidak. Juga tidak dikatakan ada pertengkaran dengan kakaknya si sulung. Tidak disebut. Tapi Alkitab menyatakan dia minta warisan dan pergi ke negeri yang jauh tanpa memberitahu kepada ayahnya kemana ia pergi. Ayah tidak diberitahu kemana dia pergi. Cuma disebutkan dia minta warisan lalu pergi ke negeri yang jauh. Bukankah ini sama dengan si bungsu sengaja sembunyi atau ngumpet dari ayahnya? Orang yang ngumpet dari Tuhan, rohaninya tidak akan jadi lebih baik. Tidak. Sebab dia merasa diri benar. Tidak ada yang menyenangkan dengan sembunyi dari Tuhan. Apa yang dia terima jika orang hidup jauh dari Tuhan? Apa yang orang terima jika hidup jauh dari Bapaknya? Orang yang menjauh dari Tuhan sebenarnya sedang kelaparan rohani. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi sudah bisa melihat di sini.
dari dulunya tinggal makan di meja bapaknya, beralih ke makanan yang bukan seharusnya dia makan. Apakah ada untungnya orang ngumpet dari Tuhan? Tinggal makan, tinggal Tuhan sediakan. Tapi di sini kita melihat, dia minta makan yang seharusnya dia tidak makan. Balik ke rumah bapaknya itu adalah jalan satu-satunya bagi si bungsu untuk kembali menerima makanan yang Bapa telah sediakan baginya. Anak-anak Tuhan, kembali balik kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu jalan satu-satunya kembali menerima makanan yang telah Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan. Seperti si bungsu, dia akan terima kembali makanan yang Bapaknya sediakan. Cuma caranya dia harus sadar keadaannya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini ucapan si bungsu yang ngumpet dari bapaknya. Dia bilang, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kemudian dia bangkit menuju rumah bapaknya, itu ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Allah tidak pernah berubah. Amin. Yesus Kristus tetap sama. Dia tidak pernah berubah kasihnya untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi si bungsu bangkit lalu kembali kepada bapaknya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya berlari sambut. Kita bisa melihat hatinya Bapa. Sambut si bungsu. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Jangan kita ngumpet dari Tuhan, tidak ada untungnya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Yunus juga ngumpet. Yunus juga ngumpet. Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe, supaya penduduk Niniwe ini sadar akan kejahatannya dan bertobat terima pengampunan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus tidak pergi ke Niniwe. Yunus menolak pergi ke Niniwe dan dia pergi ke Tarsis. Yunus 1 ayat 3a. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dia lari ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Bukankah ini sama dengan Yunus sedang ngumpet dari Tuhan? Kalau kita melihat tentang Yunus, pasti ada banyak orang yang namanya Yunus pada waktu itu. Tapi Tuhan pilih Yunus bin Amitai. Yunus bin Amitai. Tuhan pilih itu. Ada banyak orang di dunia ini dengan nama yang sama dengan kita. Tapi Tuhan berikan kita jalan untuk percaya kepada Dia. Amin. Bukankah itu satu bentuk kemurahan Tuhan? Yunus dipilih Tuhan sebagai Allahnya, tapi dia pilih ngumpet. Aneh kan? Orang yang sembunyi dari Tuhan itu selalu yang dia pakai adalah logika. Orang yang sembunyi dari Tuhan itu yang dia pakai selalu logika. Berapapun dia bayar, dia sanggup. Asal dia bisa ngumpet dari Tuhan. Yunus 1 ayat 3b berkata, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Selalu yang dipakai logika. Dia tidak mau Niniwe. Dia lihat Tarsis. Lalu bagaimana bisa sampai ke Tarsis? Dia pergi ke pelabuhan Yafo. Lalu dia mendapati sebuah kapal yang hendak berangkat ke Tarsis. Dia bayar biaya perjalanannya. Ia pergi ke Yafo dan mendapat kapal yang akan ke Tarsis. Logikanya tepat, tapi imannya tidak. Logikanya tepat, tapi imannya tidak. Jangan bermain logika dengan firman. Jangan bermain logika dengan firman. Kenapa? Karena orang yang bermain dengan logika, logika dipermainkan, dan arti kata orang bermain logika dengan firman, orang bisa ngumpet dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Tapi persoalan bisa membuat orang ngumpet. Logika berkata, kalau dia alami persoalan, tidak terpecahkan,
harga dirinya muncul. Akhirnya logika yang jalan. Dia ngumpet. Ini Yunus. Yunus tidak mau lakukan ke Niniwe. Dia tahu Tuhan Maha Kasih. Dia lebih baik pergi jauh dari Tuhan. Firman Allah katakan dia menjauh dari Tuhan. Apa Tuhan tidak tahu Yunus ke Tarsis? Tuhan itu tahu sebab dia Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Nah, kita bisa melihat kisah Yunus ini. Kalau Tuhan turunkan angin ribut ke laut pada waktu itu. Itu cara Tuhan untuk menyadarkan Yunus agar keluar dari persembunyiannya. Kita perhatikan. Kalau Tuhan turunkan angin ribut. Bukan Tuhan benci Yunus. Tapi itu cara Tuhan untuk membawa Yunus keluar dari persembunyiannya. Nah, kalau Yunus kena diundi. Kalau Yunus kemudian dibuang ke laut. Kalau kemudian Yunus ditelan oleh ikan besar. Itu juga cara Tuhan untuk menyadarkan Yunus kembali kepada tugasnya. Kita bisa melihat, Tuhan sudah pakai Yunus. Tuhan mau pakai Yunus. Berarti Tuhan melihat Yunus itu beda dengan yang lain. Tapi karena sebuah persoalan, dia ngumpet. Kalau Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam dan tidak lumat dalam perut ikan, tidak mati, itu bukan logika. Itu kemahakuasaannya Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu kemahakuasaan Tuhan. Jadi kalau Yunus tidak lumat, itu satu kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan masih beri kesempatan. Mungkin kita pernah ngumpet beberapa waktu yang lalu sama Tuhan. Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Jadi kita lihat Tuhan bilang sama Yunus. Waktu Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu ke daratan. Yunus dengar firman. Yunus balik ke Niniwe. Tidak ada jalan yang lain kecuali balik. Artinya tinggalkan Tarsis dan jalankan tugasmu. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Elia, contoh yang ketiga. Elia pernah ngumpet. Elia. 1 Raja-Raja 19. Di situ dijelaskan Elia melarikan diri karena takut ancaman Ratu Isabel. Dia sembunyi di padang gurun. Dia sudah mengalahkan 450 Nabi Baal. Waktu Isabel dengar bahwa Nabi-Nabi Baal ini dikalahkan oleh Elia. Maka Isabel tidak terima. Dia mengancam Elia. Lalu Elia ketakutan. Ketakutan, dia melarikan diri. Dia melarikan diri karena takut ancaman dari Isabel. Lalu dia sembunyi di padang gurun. Sembunyi itu sama dengan ngumpet. Nah, kemana Elia ngumpet? Kalau kita baca, Elia ngumpet di bawah pohon arar. Jadi pohon arar itu jadi tempat persembunyiannya Elia. Kita lihat ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita lihat berapa hal yang bisa kita lihat dari orang yang ngumpet dari Tuhan. Tadi disebutkan Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanannya. Dia sudah buang waktu sehari perjalanan untuk ngumpet. Elia masuk ke padang gurun lalu duduk di bawah pohon arar. Nah, pohon arar ini bicara bangsa Israel atau bicara manusia. Yang pertama yang kita bisa lihat, orang yang ngumpet karena persoalan itu bisa lari atau larinya sembunyinya pasti kepada manusia. Ngeluhnya pasti pada manusia. Kalau ngeluh sama Tuhan, Tuhan bilang, kenapa kamu sakit hati? Kenapa kamu rasa tertuduh?
kalau bilangnya sama Tuhan. Tapi biasanya orang yang ngumpet, dikatakan tadi Elia, dia ngumpet, dia ada di bawah pohon arar. Pohon arar bicara orang Israel atau manusia. Orang yang ngumpet biasanya larinya atau sembunyinya kepada manusia. Ngeluhnya juga pada manusia. Dan biasanya bukan jawaban yang benar yang dia dapatkan. Bukan. Yang kedua, apa yang kita lihat? Orang yang ngumpet kalau tidak ada jalan keluar, maka dia ambil jalan yang lain. Ayat 4b. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Putus asa. Tidak ada yang indah kalau orang ngumpet dari Tuhan. Yang ketiga, orang yang ngumpet karena persoalan atau masalah, maka yang muncul adalah pembenaran diri. Orang yang ngumpet dari Tuhan karena persoalan. Apakah persoalan itu karena orang lain atau dia merasa orang lain berbuat salah sama dia? Tapi kita melihat orang yang ngumpet itu yang muncul adalah pembenaran diri. Kita baca ayat 9 sampai 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia bilang, aku kan sudah lakukan yang baik. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Penonjolan diri orang yang ngumpet. Pembenaran diri yang dia katakan. Apa Tuhan senang dengan pembenaran diri Elia? Tidak. Tuhan tidak mau itu. Itu yang bukan Tuhan cari. Yang Tuhan mau adalah Elia keluar dari pembelaan dirinya. Tuhan mau Elia makan, minum, lalu bangun dan berjalan. Ayat 5 dan 6. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Roti dan air bicara firman Tuhan. Selalu Tuhan yang beri adalah kekuatan rohani dari makan firman Tuhan. Elia harus benar-benar makan. Elia harus benar-benar makan firman Tuhan. Dia harus benar-benar meyakini panggilannya sebagai alatnya Tuhan. Tuhan lihat Elia makan. Tuhan lihat semua orang makan firman. Tapi Tuhan tahu apakah Elia makan dengan cukup atau tidak. Tuhan juga lihat setiap kita apakah kita makan firman Tuhan dengan benar, dengan cukup atau asal-asalan. Jadi tidak cukup sekedar makan, tapi harus benar-benar makan sampai kenyang. Artinya firman itu benar-benar harus masuk di dalam hati kita dan membuat kita menjadi pelaku firman. Begitu juga dengan orang-orang percaya. Orang percaya akan mampu keluar dari persoalan, dari tempat persembunyiannya. Kalau dia benar-benar makan firman Tuhan. Begini maksudnya. Kalau seorang anak Tuhan, dia benar-benar makan firman Tuhan. Benar-benar tahu firman Tuhan, hatinya Tuhan, kemauan Tuhan, sifatnya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tuhan ingin supaya dia hidup dalam kasih kepada semua orang. Maka dia akan kesampingkan persoalannya. Dia akan makan, lalu dia akan bangkit dan berjalan. Tidak ngumpet. Itu sebabnya Tuhan ingin kita makan firman Allah dengan benar. Supaya kita tahu untuk siapa kita hidup ini. Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak cukup. Kenapa? Kalau cuma sekedar makan, orang akan tetap malas. Cuma sekedar ke gereja. Sekedar dengar firman. Baik secara online atau onsite.
Tetap kalau cuma sekedar, dia bisa jadi malas dan sebagainya. Apalagi kalau tidak fokus dengan firman. Kita baca ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kalau tidak, maka perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Itu artinya orang akan merasa tidak kuat dengan persoalan yang sedang dia hadapi. Terlalu jauh, terlalu berat Tuhan. Aku sudah begini, aku segiat-giatnya melayani Tuhan. Tapi aku terima begini Tuhan. Oleh karena itu harus makan firman dengan benar. Kalau tidak orang bisa kembali sembunyi, lalu keluar pembelaan diri. Pembenaran dan pembelaan diri. Apa Tuhan senang dengan pembelaan diri dari Elia? Tidak. Itu yang bukan Tuhan cari. Tuhan sudah beri Elia kemampuan Tuhan untuk mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Tapi sekarang cuma menghadapi Isabel. Satu orang, cuma satu persoalan. Dia merasa sudah melayani. Sudah segiat-giatnya. Kok alami persoalan? Padahal dia baru mengalahkan 450 nabi Baal. Cuma alami persoalan. Kalau orang tidak makan firman Allah dengan sungguh-sungguh, bisa seperti ini. Kan itu Tuhan minta supaya Elia makan. Makan firman. Sebutkan malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Bukan berapa lama orang ikut Tuhan. Tapi yang penting apakah dia makan firman Tuhan dengan benar. Tuhan tidak senang dengan pembelaan diri Elia. Kita lihat perjalanannya. Dia sudah mengalahkan 450 nabi Baal. Kemudian dia takut kepada Isabel, dikejar-kejar dan dia sembunyi. Dia masuk ke padang gurun. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian dia berjalan lagi masuk ke dalam gua. Itu artinya Elia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu tidak menolong dirinya keluar dari persoalan. Tidak menolong dirinya keluar dari persoalan. Bukan soal tempat, tapi soal hati. Tidak ada jalan lain untuk Elia keluar dari persembunyiannya. Kalau dia mau dipakai oleh Tuhan. Ayat 11a berkata, lalu firman-Nya Tuhan berkata, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Keluar dari persembunyian. Bukan tempatnya, tapi hati. Tuhan akan kembali pakai orang Kristen yang mau keluar dari persembunyian sakit hati, kecewa, marah, dendam, tidak bisa mengampuni. Seharusnya itu sudah kita tinggalkan. Waktunya tidak lama lagi Tuhan akan datang yang kedua kali. Dunia semakin terpuruk, dunia semakin jahat, kejahatan semakin merajalela. Apakah anak Tuhan mau terus ada di bawah tanpa mau maju dalam imannya? Kita lihat sekarang. Tuhan mau pakai Elia kalau Elia bersedia keluar dari persembunyiannya. Kita baca ayat 11b. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Elia mendengar angin yang besar dan kuat. Waktu dia sembunyi dalam goa. Dia dengar suara angin yang besar kuat. Yang membelah gunung, memecahkan bukit. Tapi Tuhan tidak ada di dalam angin yang besar. Lalu datang angin itu, sesudah itu datang gempa dan Tuhan tidak ada dalam gempa. Tidak ada dalam gempa. Tuhan tidak hadir dalam gempa atau angin ribut, bicara keributan. Tuhan tidak mau hadir dalam keributan. Hati ini harus benar-benar bersih di mata Tuhan, di hadapan Tuhan.
tidak simpan dendam, akar pahit dan sebagainya. Lalu kita bisa melihat dalam ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Kita tahu api itu panas, bukan? Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Tidak ada Tuhan dalam api itu. Tuhan tidak mau hadir di hati yang panas. Tidak terima. Tuhan tidak hadir dengan hati yang rasa ingin membalas, tidak terima, seperti api yang panas simpan kebencian, rasa tidak terima perlakuan orang lain, dan seterusnya. Tuhan tidak akan hadir. Ayat 12b kita baca. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-poi basah. Segera sudah itu Elia mendengar suara Tuhan. Tuhan hadir di angin yang sepoi-poi basah. Di hati yang sejuk. Di hati yang penuh dengan pengampunan. Di hati yang penuh dengan kasih. Di hati yang tidak bercokol harga diri dan gengsi. Tapi hati yang sembah dan sujud kepada Tuhan. Yang terus menghargai Tuhan di atas segala-galanya. Lalu kita melihat ayat 15a, firman Tuhan bilang begini, ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Dengan kata lain, Elia, kalau engkau mau aku pakai, balik. Kata Tuhan, balik. Yunus juga disuruh balik dari Tarsis ke Niniwe. Si bungsu harus balik dari sembunyinya, kembali kepada ayahnya. Kalau tidak mau keluar dari persembunyiannya, Tuhan tidak mau pakai. Tuhan tidak akan pakai Elia. Kalau Elia tidak mau makan firman, tidak mau makan dan minum, maka pasti dia tidak akan kuat berjalan. Begitu juga dengan kita. Perjalanan rohani kita kuat karena kita suka makan dengan benar, makan firman Tuhan. Hanya perlu ketaatan. Elia hanya perlu ketaatan akan firman. Ayat 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Oleh kekuatan makanan itu, roti dan air bicara firman. Itu yang membuat Elia mampu sampai ke gunung Allah, sampai ke gunung Horeb, ke gunung Allah. Perjalanan rohani kita, saudara, akan sampai ke tempat kediaman Tuhan sorga. Kalau kita suka makan firman dengan benar, saudara. Ibadah dengan benar, saudara. Tidak ada cara lain untuk memampukan kita kuat berjalan selain firman. Lari kepada manusia, no. Ke tempat yang lain, tidak. Bicara soal hati. Semua manusia sama, tidak akan sanggup menolong. Kecuali Yesus, amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kecuali Yesus, kecuali dia Tuhan. Karena Tuhan berkata, dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi apapun yang saudara alami, tetap pandang kepada Tuhan. Pemain musik. Apapun yang engkau alami, pandang kepada Tuhan. Jangan pandang kepada manusia. Manusia sama tidak akan sanggup menolong. Kecuali Yesus yang sanggup menolong. Karena itu, jangan ngumpet. Kenapa tidak boleh ngumpet? Karena kita dipanggil bukan untuk ngumpet. Kita dipanggil bukan untuk sembunyi. Kita baca ayat pokok kita dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bagaimana bisa bercahaya di depan orang kalau orang itu ngumpet? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya harus tampak, terlihat dan tidak ngumpet. Kenapa harus tampak? Ibrani 12 ayat 1a berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita ada di tengah-tengah dunia yang sedang diambang kehancuran. Ada orang-orang yang tidak tahu ke arah mana dia harus tuju.
Dia lakukan perbuatan-perbuatan baik tapi dia tidak mengerti ke arah mana. Sementara ada orang-orang yang hidup dalam kejahatan dan sebagainya. Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa yang mereka ingin lihat dari kita anak-anak Tuhan? Cara hidup kita. Cara hidup kita. Tampil sebagai terang dan bukan ngumpet. 1 Petrus 2 ayat 12 berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Pada hari Ia melawat mereka. Berarti Tuhan masih membuka diri, membuka kesempatan. Orang percaya bertobat dan diselamatkan. Melalui melihat perbuatan baik kita. Cara hidup kita. Di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik. Artinya hidup ini harus jadi terang. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena itu harus bercahaya di depan orang. Bukan penampilan luar kita atau apa yang kita punya. Tapi cara hidup kita. Cara hidup kita harus terpancar keluar menjadi terang. Sebab itu hindari permainan petak umpet rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Hanya di dalam Dia kita terima kekuatan. Karena Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam. Mari katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap. Mari semua katakan, Tuhan, Kau terlalu ajaib bagi aku. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Katakan, dalam tangan-Mu Tuhan seluruh hidupku. Tak orang yang menaruh hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan goyah. Ajaib Tuhan. Pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Mari semua angkat tangan dan katakan sama Tuhan. Ntar Ibu Gembala akan berdoa. Goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan.
Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Haleluya. Ora mala mosi ala mala 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 mala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah bentangkan, yang Engkau berikan buat kami semua. Kami benar-benar menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kami dicelikan kembali. Pagi hari ini Engkau menepuk dada kami, Engkau menepuk pundak kami, Engkau mengingatkan akan kasih karunia Allah yang begitu besar yang dicurahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi orang-orang yang sudah Engkau tebus. Kami bangga Tuhan menikmati kemurahan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hanya karena kasih Bapa, anak bungsu boleh tinggal serumah dengan bapaknya,
menikmati kebaikan-kebaikan, menikmati kelimpahan di rumah Bapa. Hanya anugerah Tuhan buat kami seperti Yunus yang dipanggil Tuhan, dipercaya. Meskipun tampaknya berat yang harus ditempuh dan dikerjakan, tetapi sebuah kepercayaan dari seorang Bapa Allah yang mengasihi, yang memiliki pandangan yang jauh, yang tidak dapat kami mengerti. Kami bangga dan kami bersyukur untuk tugas-tugas yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau panggil kami seperti Elia. Tugas yang berat yang ditanggungkan atas pundak kami. Tantangan yang besar yang diberikan kepada kami. Kalau kami boleh melangkah satu langkah, kalau kami boleh memulai Tuhan, itu bukan dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, Engkau tolong kami. Benar-benar kami butuh kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah dari waktu ke waktu. Agar kami sama seperti anak bungsu yang mau tinggal di rumah terus menikmati. Tidak melangkahkan kaki keluar dari rumah bapaknya. Tetapi Tuhan terus tinggal dekat dengan Bapa. Tinggal dekat dengan Bapa. Tinggal dekat dengan Bapa. Menikmati dan menantikan janji-janji yang terus baharu. Menantikan apa janji-janji yang Tuhan akan katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau kami memiliki waktu-waktu untuk yang telah terjadi dalam kehidupan kami meninggalkan Engkau. Tetapi tangan kasih Allah menarik kami kembali untuk dekat dengan Engkau. Pagi hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami. Berdoa untuk pelayan-pelayan kami. Khususnya mereka yang pernah melayani bersama dengan kami. Khususnya mereka yang pernah menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Tetapi saat ini sedang bersembunyi di tempat yang tidak kami ketahui. Mari Tuhan, biarlah matamu menjelajah ke seluruh bumi. Dan tangan kasih-Mu menjangkau mereka kembali. Rangkul mereka kembali. Dekatkan dengan Bapa dan bawa kembali kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ampuni Tuhan kalau ada di antara kami anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan yang sengaja seperti Yunus. Seolah masih melayani, tetapi dengan kekuatan dan pikiran sendiri. Tuhan, ampuni kami. Kami mau menyelesaikan pelayanan kami dengan kekuatan, dengan setujuan, dengan pilihan-pilihan Tuhan yang terbaik. Ampuni kami kalau pagi hari ini kami mengalami kelemahan-kelemahan seperti Elia. Berikan kami roti-Mu. Kami mau mendengarkan kata-kata-Mu yang manis, yang menguatkan kami. Hanya Engkau yang mampu menguatkan kami. Kami tidak akan pernah puas dan bangga dengan apa yang sudah kami capai saat ini.
Tapi kami akan puas dan bangga kalau kami selesai sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami, kuatkan kami. Kuatkan kami hamba-hambamu. Kuatkan kami pelayan-pelayanmu. Kuatkan kami jemaat Tuhan. Kuatkan kami yang setia sampai saat ini. Biar kami semua setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah kami menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terpuji namamu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.